Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa Ahmad amma ba'd. Buat saudara-saudara semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Buat rekan-rekan dimanapun Anda berada, tentunya kita selalu mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih bahwasanya kita selalu diberikan kenikmatan dari Allah, selalu diberikan rezeki yang melimpah, ruah berkah barokah buat kita semuanya. Buat sahabat-sahabat belajar santriwaras dimanapun Anda berada yang masih stay tune menemani perjalanan kita, yang sudah memberikan subscribe, like, komen, tentunya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat teman-teman, mohon maaf ya lama nggak update, lama nggak memberikan hiburan buat teman-teman semuanya, karena pada kesempatan hari ini saya pribadi lagi menjalankan amalia dari guru kami. Mungkin aktivitas kembali nanti kalau sudah di rumah, insya Allah kita akan menarik sisi goib, cerita-cerita yang ada di kota Blora. Yang sudah memberikan komen, like, terima kasih. Sahabat setia belajar santri waras, pokoknya salam waras terus, jangan sampai galau-galau ya. Ini saya bertemu saudara saya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya, dengan Pak Suroso dari Jambi. Jambi. Iya. Oh, dari Jambi. Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oh ya, Jambi jauh ya, dari Jambi. Dari Jauh. Jambi Kepulauan. ke Kepulauan Jambi, jauh-jauh datang ke Majelis Pusat, tentunya Cirebon Pusat ya. Amin. Dan dia juga walaupun usia boleh tua tapi jiwanya sangat muda. Ini kita akan menceritakan perjalanan dari saudara kita, Bapak siapa? Suroso. Bapak Suroso. Iya. Setelah menjalankan amaliyah Polwat Medan selama 21 hari, apa yang didapat, apa yang dirasakan, dan mungkin banyak cerita pribadi dengan banyak cerita yang menyedihkan, yang mungkin setelah menjalankan amaliyah Medan itu rasanya seperti ini. Oh, rasanya jauh sama keluarga itu kayak gini. Rasanya nggak pakai apa-apa, nggak pakai seragam. Yang namanya Medan itu kan kita bekalnya hanya membawa kantong plastik. Untuk plastik asai. Itu isinya pun ada sarung, peci, perlengkapan sholat ya. Kita langsung aja tanya-tanya sama Pak Suroso ya. Pak Suroso, Iya. ini saya mau tanya pengalaman dari Medan selama 21 hari, apa yang didapat? Ayo cerita sama saudara-saudara kita, mungkin buat Baik, untuk mendengar khususnya dari santri waras, dari yang dipimpin Mas Udin. Saya akan sedikit menceritakan tentang perjalanan saya selama menjalankan amaliyah Medan 21 hari. Ada suka dan duka dalam perjalanan itu, bahkan ada mistis juga yang saya alami. Perjalanan pertama yaitu yang sangat mistis. 2 hari, 2 malam berturut-turut saya mengalami bocor. Bocor itu nanti artinya yang paham biar paham, ya, paham ya nanti B aja. Iya, Mas. Terus lanjut. Saya itu baru sekali itu saya melaksanakan sholat di masjid, tapi masjid itu kelihatannya mistis sekali. Angker kata saya. Iya, angker. Dan setelah habis sholat, pasangan saya bilang, kamu tadi bacainnya kok keras-keras. Jadi orang pada yang
itu Bang Sabdo itu ngeliatin kamu semua gitu kan. Setelah itu dia bilang nanti ada kunti yang ikuti kamu. Akhirnya itu saya foto. Ya, karena yang namanya suatu ucapan itu bisa menjadi doa. Siapapun orangnya ya. Makanya kalau mengucap kita lisan kita itu dijaga. Iya. Betul. Dilanjut. Terus saya lanjut untuk menanjak ke bambu-bambu. Nah, di situ kami diikuti lagi untuk kedua malam. Karena saya itu orangnya paling suka dengan pesona alam. Alam yang alami itu saya paling suka. Saya jalan itu sambil melihatin pemandangan yang indah-indah itu kan. Di situ saya diikuti lagi. Mungkin suatu bocor itu ya emang suatu hadiah buat kita. Ya kita nikmati aja. Jangan kita mengeluh. Karena yang mengeluh itu karena siapapun bagi orang saudara-saudara kita kalau banyak mengeluh, ketika Allah mau memberikan rezeki kita itu malah jauh. Contohnya apa? Mungkin Pak Suroso mengeluh, saya tetangganya, saya mempunyai hajatan, ya. Dan saya mau mengundang Pak Suroso itu mengeluh terus, bahkan mungkin bertengkar, mungkin mengeluh dengan keadaan yang dia rasakan itu. Akhirnya saya mau mengundang Bapak Suroso jadi nggak jadi, karena melihat dengan suasananya itu loh yang kurang mendukung. Makanya belum diundang udah mengeluh duluan. Iya. Sama saja kita menolak rezeki yang diberikan sama Allah, menjauhkan segala macam lah. Terus dilanjut lagi Pak. Terus lanjut untuk lanjut yang pengalaman yang pertama kali diberi, yaitu nasib dengan pegawai desa. Pegawai desa. Iya. Itu kepala desa atau perangkat desa. Perangkat desa ya. Perangkat desa Cikebang ya. Cikebang. Iya, Cikebang. Itu pertama kali saya dikasih dan pasangan saya itu saya merasa ketakutan. Karena saya kira itu mau menangkap. Saya kira apa Satpol PP apa ini, karena dia memakai pakaian tugas. Iya, karena kan ini lagi viralnya penculikan anak. Iya. Apalagi dia itu keluarnya pakai kantong plastik kresek hitam yang dicangklong ke sana ke sini. Jadinya itu mencurigakan. Tapi kalau kita kan pakai kantong plastik, medannya itu kan komplit. Ada buku bacaan wakiahan, juga ada KTP pun juga ada. Takutnya kalau nggak bawa KTP, takutnya nanti orang itu curiga karena hari ini tahun ini tuh lagi viral-viralnya penculikan anak. Itu berarti Bapak Suroso selama 2 hari nggak makan? Saya alhamdulillah kalau nggak makannya yang saya alami cuma 1 hari setengah. 1 hari setengah. Tapi sampai 2 kali. Nah ini ngomong-ngomong soal nggak makan. Iya. Apa yang dirasakan ketika kita nggak mendapatkan makanan, kita nggak mendapatkan rokok, kita nggak mendapatkan minuman? Apa yang dirasakan? Alhamdulillah saya tidak merasakan lapar dan tidak merasa begitu haus. Ya. Cuman mungkin wajar namanya tubuh kan tidak masukkan nasi itu agak lemas sedikit. Tapi juga enggak begitu pengen gitu enggak. Yang penting kita tawakal. Oh iya. Kuncinya tawakal dan selalu sholawat apa yang diajarkan oleh guru kita. Tentunya kita disuruh jalan dimanapun jangan sampai lepas sholawatnya. Ini kita menikmati ya ketika Allah memberikan sepahit apapun, sesusah apapun, ketika kita diberikan seperti itu kita harus bisa menikmati. Tapi setiap orang yang mendapatkan ujian sama Allah, semakin ujian kita semakin tinggi, kalau kita bisa menikmati, bisa melewati, insya Allah tanpa disadari kita akan menaik tangga itu lebih atas lagi. Ini dilewatin, naik lagi, karena yang namanya rintangan itu bermasing-masing ya, bermacam-macam rintangan. Mungkin ada yang seperti yang dijauhkan rezekinya, kerja sini kerja sana kok hasilnya nol. Saya setiap hari kerja tapi uangnya kok enggak
intinya nggak bisa beli ini beli itu kok cepet habis, itu namanya nggak berkah itu. Enggak. Tapi kalau kita mendapatkan uang sedikit, mungkin 500, 400 sampai 1 juta bisa membeli ini itu namanya berkah. Iya betul. Berkah barokah. Karena kadang orang kurang bersyukur. Heeh. Ada satu pengalaman lagi Mas. Ya dilanjut, ayo. Ya pengalaman yang belum pernah saya alami, karena saya juga baru pertama ngedan. Setiap orang yang memberi makan ataupun minum itu pun kebanyakan secara tiba-tiba. Orang itu memberi langsung pergi kebanyakan seperti itu. Bahkan kita nggak sempat tahu orangnya. Itu pengalaman yang saya rasakan. Jadi selama kita itu kebanyakan nggak tahu orang itu siapa, orang mana dan siapa gitu. Itu yang saya merasa, ya Allah, ini rezeki yang kamu berikan tanpa orang yang saya kenal. Tanpa dikenal. Iya. Padahal Itu. Ciawi itu mana, Iya. Kuningan itu mana. Ini dari Jambi loh, bener loh, dari Jambi. Betul, saya Nggak tahu ya namanya Cirebon ini, Kuningan, Iya. Ciawi, tapi tanpa disadari ada orang yang memberikan makan. Allah luar biasa. Itu kalau kita cerita secara ini, kalau kadang orang nggak begitu kan masakan, tapi karena saya menjalani sendiri, itulah yang saya jalani. Tadinya saya banyak tanya kepada teman-teman sebelum kita menjalankan kan, Iya benar. untuk meyakinkan. Pada akhirnya alhamdulillah saya merasa senang bahagia bisa menjalankan amal dan ngedan ini. Pernah nggak yang namanya ngedan itu kan kita kan loyalitas loyalitas ngedan, benar-benar ngedan. Iya. Orang berserangka buruk, intinya berpikiran yang ini ngapain orang di sini, loh ini orang ngedan kok pakai apa sholat, loh ini orang ngedan kok selalu ketika ada masjid selalu belok ikut sholat di sini, ini benar-benar ngedan apa waras, ada nggak yang punya? Kalau sampai berkata tidak, tetapi yang kira-kira kayak mencurigakan itu sering ya. Contohnya kita jalan, orang itu membuang, lagi lihat kita dari jauh, saya lihat pas kita lihat dia langsung noleh, kita nggak mau lihat lagi kan. Itu kebanyakan kayak itu. Terus kami lagi melaksanakan sholat di masjid maupun di musola, belum selesai zikiran langsung dimatiin lampu, sering. Karena pikirnya kita itu orang aneh, Iya. orang sesat. Iya. Akhirnya kan nggak seperti itu, Pak. Karena kebanyakan saudara-saudara kita itu melihat hanya dari penampilan, dari luarnya aja. Kalau saya penampilan kayak gini, banyak yang suka. Iya. Tapi ketika penampilan gaul seperti preman itu, pikirannya salah lagi. Ya kemarin saya pernah ya, itu mungkin udah beberapa hari ini ya, gara-gara rambut saya ini warna merah, Ustadz kok penampilannya rambutnya kok merah-merah, berwarna-warni. Saya jawabnya simpel, yang penting hatinya nggak berwarna-warni, yang penting hatinya tetap ke Allah. Diam. Karena yang dilihat itu dari segi penampilan saja. Karena saya nggak merasa bisa, saya nggak merasa siapa-siapa. Tetap saya belajar mendekatkan diri sama Allah, mencari jalan yang diridhoi dari Allah. Karena ketika kita selalu tawakal kepada Allah, insya Allah ya kita selalu mendekatkan diri sama Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, insya Allah akan menjabai dan mengabulkan kalau sudah waktunya. Tapi kalau belum waktunya, kita berdoa sampai kapanpun, kalau belum waktunya ya nggak dikasih. Ya dilanjut lagi Pak. Ini ngomong-ngomong, selama 21 hari pagi siang malam yang paling merintis, yang menyedihkan itu bagian mana? Maksudnya menyedihkan dalam perjalanan.
menjadikan bagian perjalanan. Ya namanya kita kan pasti kan ada mungkin jengkel dengan pasangannya, mungkin apa kita menyadari bahwasanya kita melangkah tanpa pakai alas kaki, nggak pakai sendal, terus kita nggak mandi selama 21 hari, kita nggak jalan pun kita nggak pakai alat pelindung, topi atau peci, itu nggak boleh. Ada nggak? Ada. Apa itu? Itu yang paling menyedihkan yang saya jalani waktu saya pulang dari Selawi tadi. Saya di sana saya diberi ganjaran tanpa sengaja, kaki saya itu entah kena batu, entah kena beling, nggak tahu itu belah. Saya turun, saya jalan tuh sampai pinggangnya untuk nahan sampai sakit, tapi saya sampai kutipan terus tahan. Itu saya sedih, saya ditinggal pasangan saya. Iya, saya cerita sama kawan-kawan saya, pasangan saya nggak melihat pun nggak mau. Kamu kenapa? Di mana yang luka? Maka nggak ada perhatian ya? Ya sama sekali. Padahal yang namanya pasangan itu kan harus ada perhatian. Saudara kita itu kenapa? Itu yang namanya pasangan. Mentang-mentang apa kita sehat, saudara kita sakit, ya namanya kita pasti akan membutuhkan pertolongan saudara kita. Terus saya kembali karena ini mungkin ujian saya, jadi saya sabar terus. Alhamdulillah pas saya pulang sampai majelis kok sehat lagi. Mungkin itu apa mengingatkan selama mungkin perjalanan Bapak Suroso yang dahulu mungkin kaki sakit ya, tanpa sengaja mungkin zaman mudanya nendang-nendang siapa. Nah inilah Allah mengingatkan ketika kita sakit ini, kita harus bisa peka. Oh iya, bahwasanya saya sadar dulu saya sering ini. Saya sering ini cara Allah mengangkat gitu. Ini yang kedua ya. Yang kedua, terus lanjut. Kalau pengalaman yang pertama yang menyedihkan bukan itu. Saya kan waktu berangkat Medan, memang waktu dari Jambi, di pundak saya kiri ini masih ada lubang koit. Jadi saya selama Medan naik ke arah Kuningan itu saya nggak bisa noleh gini, nggak bisa gini kanan kiri sakit nggak bisa. Nah, itu ketemu sama kawan saya yang dari Solo. Alhamdulillah sama dia dikasih saran, disuruh nampel dengan tampilan goib bisa. Alhamdulillah sembuh ya. Sembuh. Tapi dia pesan kalau sudah pulang dari Amaliyah dibuka kembali. Alhamdulillah saya buka. Luar biasa. Gitu. Tapi kalau dilihat-lihat juga tragis juga ya. Tapi lebih ekstrim saya. Saya ekstrim loh Pak. Saya 2 hari nggak makan, 1 hari nggak makan, intinya hampir 3 hari. 3 hari itu nggak makan. Terus sampai sini dihajar itu nyata secara goib pakai tombak secara goib itu nyata ya. Itu di makam Walet itu. Masih digeleduk. Itu mau naik ke Kuningan, ngeri. Ya ekstrim juga. Ya emang yang namanya kita kembalikan tergantung perbuatan kita masing-masing. Ada lagi Pak? Alhamdulillah cukup yang dapat saya ceritakan. Iya. Pengalaman Medan 21 hari yang saya jalani sudah sampai Kuningan dan sudah sampai Selawi, lebih juga sampai Tegal. Sampai Tegal ya? Tapi Tegalnya baru sampai jalan tol yang arah itu terus sampai lagi. Berarti dari Kuningan turun ngambil arah Jawa Tengah? Iya. Luar biasa. Ya, kan masih sisa 2 hari. Sisa 2 hari kami pulang dan kami bisa pisah karena tersisa waktu 2 hari. Itu kan selama 21 hari itu kan ketemunya 3 minggu, kurang 1 minggu. Ini kan yang 2 minggu ini susah mendapatkan makanan. Merasakan nggak
yang kurang 1 minggu itu mungkin tanpa disadari itu makanan selalu bergilir kita menolak-nolak. Masalah terkena. Iya, hanya ada. Yang 2 minggu kan saya itu kemarin itu 2 minggu itu susah makanan memang terus terang. Tapi kurang 1 minggu turun mau menuju pulang ke majelis lagi. Itu 1 minggu saya nolak makanan Pak. Sampai 3 bungkus, 4 bungkus, bahkan makanan itu sampai lebih. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah menolak. Selalu standar ya. Iya, standar. Karena saya berpikir gini, kalau saya dapat makanan lebih baik saya kasihkan sama Pak. Iya, teman-teman kita yang sama-sama menjalankan amaliyah. Medan yang belum mendapatkan saya bagikan. Iya. Pada bapak di kantong kan berat. Mubazir kadang nggak kemakan. Iya. Kita kan porsinya perut kita itu kan stabil kan enggak. Tapi kadang-kadang anehnya gini, kalau giliran lagi tidak dapat makan ya kamu ketemu kawan ya sudah makan belum gitu. Tapi giliran lagi makan atau itu. Iya, itulah nikmatnya kebersamaan. Yang namanya kebersamaan itu nikmat sekali ya, walaupun dimanapun berada kita selalu bersama. Yang penting selalu mengingatkan kebersamaan kita, mungkin yang salah kita ingatkan, mungkin yang melintang-melintong jalannya belak-belok kita luruskan, kita ingatkan yang dengan baik. Jangan merasa kita bisa, jangan merasa kita itu hebat. Kita kembalikan yang namanya kebenaran, kemutlakan hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah. Yang namanya manusiawi tak kurang dengan kesalahan dan dosa. Pasti manusia itu tempatnya dosa dan salah. Gak ada yang namanya manusia sempurna ya. Dan juga terima kasih buat Bapak Suroso atas waktunya sudah memberikan pencerahan, pengarahan buat teman-teman kami. Mungkin buat saudara-saudara, sahabat-sahabat belajar santri waras yang belum menjalankan amaliyah sholat Medan, silakan merapat ke majelis. Dan saya informasikan ini kamar bilik masih kosong banyak, khusus yang 21. Ini semalam itu ada keluar 4 pasangan, belum yang kemarin tuh banyak yang kosong. Teman-teman yang mau menjalankan amaliyah sholat bilik, silakan langsung datang ke majelis, nanti daftarnya sama Mas Ridwan. Ya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat Pak Suroso. Mudah-mudahan Pak Suroso selalu diberikan kesehatan, dikuatkan iman Islamnya, dipermudahkan segala urusannya. Pokoknya harapannya selalu diberikan yang baik-baik. Kita akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam waras.